Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Para mahasiswa yang saya banggakan dan mudah-mudahan Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah ilmu mantik. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada minggu kemarin kita sudah membahas teori tentang definisi. Nah, pada pertemuan ini atau pada kesempatan ini kita akan mencoba ya bagaimana mempraktikkan membuat definisi itu atau praktik membuat definisi. Nah, tentu yang akan kita buat itu adalah definisi real ya atau ta'rif hakiki, karena yang menjadi perhatian di dalam ilmu logika ya untuk dapat sampai kepada satu kesimpulan itu adalah definisi real ya atau ta'rif hakiki ya, definisi yang betul-betul dapat menjelaskan hakikat sesuatu yang didefinisikan. Bagaimana membuat definisi itu atau membuat definisi real ya? Nah, misalnya kita akan mendefinisikan manusia ya. Nah, ini tentu menjawab pertanyaan apa manusia itu. Nah, caranya ketika kita akan mendefinisikan manusia, langsung di pikiran kita itu bahwa manusia itu adalah spesies ya. Manusia itu adalah spesies. Nah, tinggal cari genusnya ya, cari genusnya. Karena kan kita sudah tahu bahwa definisi itu ya, definisi real itu terdiri daripada genus ya dan diferensia spesifik, atau terdiri dari genus dan proprium ya, sifat khusus. Jadi cari genus dari manusia ya, lingkungan yang menghimpun manusia dengan spesies lainnya. Nah, apa genus yang menghimpun manusia dengan spesies lainnya? Ya, artinya kan kita tahu kemarin bahwa genus itu adalah satu lingkungan yang mencakup beberapa bentuk karena memiliki kesamaan sifat ya. Misalnya menghimpun manusia dengan gajah ya, kemudian kucing, harimau dan sebagainya, itu karena memiliki kesamaan sifat, yaitu sama-sama tumbuh ya, bergerak, kemudian bernyawa. Nah, apa ya lingkungan yang mencakup manusia dengan spesies lainnya itu? Nah, misalnya kita ketahui yaitu hewan ya. Jadi hewan itu adalah genus dekat ya, genus yang berada langsung di atas manusia sebagai spesiesnya. Nah, hewan. Nah, maka hewan itu menjadi jawaban ya atas manusia ya, karena memang genus itu menjadi jawaban atas spesiesnya. Jadi kalau pertanyaan manusia itu apa, nah maka jawabannya itu genusnya. Di sini misalnya hewan, jadi manusia itu adalah hewan ya, manusia itu adalah hewan. Nah, setelah diketahui genusnya,
kemudian cari diferensia spesifiknya atau esensinya, karena memang di dalam definisi itu ya idealnya ya unsur kedua definisi itu adalah diferensia spesifik atau esensinya ya. Nah, tetapi kalau tidak ditemukan ya, atau sulit menemukan esensi atau diferensia spesifik ya, atau nau di dalam bahasa Arabnya, itu cari sifat khususnya ya, atau al-khosnya ya, propriumnya gitu, cari sifat khusus. Nah, misalnya di sini diferensia spesifiknya itu yang memiliki kemampuan berpikir ya. Jadi esensi dari manusia itu apa gitu ya, diferensia spesifik dari manusia itu apa? Diferensia spesifik itu yang membedakan individu-individu ya yang ada pada spesies. Di sini manusia, individu-individunya itu bisa Umar ya, Farid, Ahmad dan sebagainya. Nah, dari spesies lainnya gitu. Jadi membedakan manusia dari gajah misalnya ya, atau dari kambing ya, dari harimau dan binatang-binatang lainnya. Nah, karena kan binatang itu tidak memiliki kemampuan berpikir. Nah, maka tinggal disambungkan saja. Jadi manusia itu adalah hewan yang memiliki kemampuan berpikir. Nah, itu sudah definisi ya. Dan definisinya itu namanya definisi real esensial. Ya, definisi real esensial. Jadi definisi real esensial itu ketika definisi unsur pertamanya berupa genus ya, berupa genus, dan sudah pasti ya kalau unsur pertama dari definisi itu adalah genus. Nah, tapi unsur keduanya itu adalah diferensia spesifik atau esensi. Nah, itu namanya definisi real esensial. Nah, maka di situ esensial. Nah, esensial itu karena unsur keduanya itu adalah esensi ya, atau diferensia spesifik. Nah, jadi manusia itu adalah hewan yang memiliki kemampuan berpikir. Nah, atau misalnya selain diferensia spesifik ya, ini bisa juga setelah diketahui genusnya ya, hewan. Nah, kemudian untuk unsur keduanya itu adalah dicari ya sifat khususnya. Jadi sifat khusus itu adalah sifat yang atau sesuatu ya yang ada pada substansi ya, sifat yang ada pada substansi itu dan tidak ada pada substansi lain gitu, atau bisa membedakannya dari substansi lain. Nah, misalnya dapat tertawa ya, dapat tertawa itu sifat khusus pada manusia ya, karena yang lain ya, misalnya kambing ya atau kuda itu kan tidak dapat tertawa gitu. Nah, hewan yang dapat tertawa, nah ini juga sudah merupakan definisi ya. Nah, hanya definisi yang kedua ini namanya itu adalah definisi real descriptive ya, definisi real descriptive, karena unsur keduanya itu adalah proprium ya, sifat khusus ya, atau al-khos gitu, bukan esensi, bukan diferensia spesifik. Nah, ini hewan yang memiliki kemampuan berpikir
dan hewan yang dapat tertawa ini sudah merupakan definisi ya bagi manusia. Jadi seperti itu sebetulnya, tidak sulit ya untuk membuat definisi itu. Nah, atau juga bisa sebetulnya genusnya ya. Genusnya itu kalau tadi kan hewan. Nah, kemudian bisa juga misalnya genus yang di atasnya. Nah, ini bisa disebut dengan genus jauh ya, atau genus pertengahan, pokoknya yang di atasnya. Di atas hewan misalnya makhluk hidup ya, makhluk hidup. Makhluk hidup itu kan mencakup hewan dengan yang lainnya, misalnya dengan tumbuhan. Nah, ini namanya genus jauh lah sudah. Anggap saja genus jauh ya. Sebetulnya ada genus pertengahan. Nah, pokoknya di atas hewan itu misalnya makhluk hidup. Jadi manusia itu adalah makhluk hidup. Ya, manusia itu adalah makhluk hidup. Nah, kemudian diferensiasi spesifiknya berarti kan sama ya. Jadi manusia itu adalah makhluk hidup yang memiliki kemampuan berpikir. Ya, makhluk hidup yang memiliki kemampuan berpikir. Nah, ini juga sama ya, merupakan definisi real esensial. Nah, hanya ini definisi real esensialnya tidak sempurna ya, karena genusnya itu sudah genus jauh. Nah, kenapa disebut dengan definisi real esensial tidak sempurna? Karena ini menjadikan tasawur ya, atau aprehensi atau tangkapan akal terhadap sesuatu yang didefinisikan itu menjadi kurang jelas ya. Coba saja bandingkan dengan manusia itu adalah hewan yang memiliki kemampuan berpikir dengan manusia itu adalah makhluk hidup yang memiliki kemampuan berpikir. Nah, itu makhluk hidup itu lebih umum lagi, genusnya lebih jauh lagi, dan itu tidak membatasi dari tumbuhan. Jadi tidak membatasi akal ya ketika berpikir tentang manusia dari tumbuhan. Nah, itu sehingga disebut dengan definisi real esensial kurang sempurna begitu ya, atau nakis ya, tidak sempurna begitu ya. Nah, sama juga ya, definisi real deskriptif juga ketika genusnya genus jauh ya, misalnya menjadi makhluk hidup yang dapat tertawa. Nah, itu menjadi definisi real deskriptif tidak sempurna ya. Alasannya sama ya, karena makhluk hidup yang dapat tertawa, nah itu lebih umum lagi begitu. Jadi tidak membatasi dari tumbuhan gitu. Berbeda dengan hewan. Nah, kalau makhluk hidup itu di situ ada tumbuhan ya masuk. Nah, sehingga itu ada mengurangi kualitas aprehensi ya, atau tasawur ya, melakukan tangkapan terhadap sesuatu yang didefinisikan. Dalam hal ini adalah manusia. Nah, ini ya sebetulnya penjelasannya, definisi real esensial tidak sempurna ya, definisi real deskriptif tidak sempurna. Jadi makhluk hidup. Nah, ini sama yang kedua juga sebetulnya ini belum dirubah ya. Sebenarnya makhluk hidup yang dapat tertawa ya, makhluk hidup yang dapat tertawa. Nah, tadi kan di dalam membuat definisi itu unsur yang pertamanya itu adalah genus ya, unsur yang pertamanya genus. Tadi yang didefinisikannya itu adalah manusia, maka manusia itu ya, karena yang didefinisikan kuncinya kita berpikir bahwa itu adalah spesies. Pokoknya kuncinya yang didefinisikan itu adalah spesies, maka cari genus dari spesies
itu. Maka tadi di atasnya itu ada genus ya. Ini namanya genus dekat ya, karena langsung berada di atas manusia, yaitu hewan ya tadi. Jadi manusia itu adalah hewan yang memiliki kemampuan berpikir. Nah, atau juga genus jauhnya, artinya di atasnya lagi ada genus ya, yaitu makhluk hidup. Tadi didefinisikan bahwa manusia itu adalah makhluk hidup yang memiliki kemampuan berpikir. Nah, jadi di situ ada makhluk hidup, ada hewan, itu genus, di atasnya lagi ada genus, maka bisa disebut dengan genus jauh ya, atau genus mutawasit kalau di atasnya masih ada genus, misalnya makhluk begitu. Nah, jadi tinggal begitu, tinggal cari genusnya, apakah genus apakah genus terdekat ya, apakah genus pertengahan atau genus jauh. Tetapi ya tentu yang terbaik itu adalah genus terdekat. Jadi cari genus terdekatnya ya, maka di situ adalah hewan. Nah, kemudian cari diferensia spesifiknya atau esensinya ya, di situ adalah mampu berpikir ya, atau memiliki kemampuan berpikir. Jadi satu sifat yang ada dalam substansi, nah, dan membedakan individu-individunya dari spesies lain gitu ya. Kemampuan berpikir itu membedakan ya, membedakan manusia ya dan individu-individunya itu dari spesies lain, dari binatang, karena binatang itu tidak memiliki kemampuan berpikir. Nah, sehingga tadi didefinisikan bahwa manusia itu adalah hewan ya yang memiliki kemampuan berpikir. Nah, atau sifat khususnya ya. Di situ sifat khususnya itu adalah tertawa ya. Jadi sifat yang ada pada satu substansi dan bisa menunjukkan kekhususannya, artinya tidak ada ya di spesies lain begitu. Nah, tetapi ini berbeda dengan esensi. Kalau esensi itu tidak bisa hilang, dan hilangnya itu menjadi hilangnya eksistensi ya. Misalnya pada manusia ya, kemampuan berpikir itu menunjukkan esensi, tidak bisa hilang. Kalau hilang eksistensi manusia itu kan menjadi tidak ada. Jadi bukan manusia kalau tidak memiliki kemampuan berpikir gitu. Nah, kalau tertawa itu bisa hilang ya secara bertahap ya, atau sifat khusus itu dalam waktu tertentu. Nah, tetapi tidak menghilangkan eksistensi. Jadi meskipun sudah tidak bisa tertawa, itu adalah tetap manusia begitu. Nah, itu sifat khusus. Jadi boleh ya dengan sifat khusus. Nah, hanya namanya itu berarti definisi real deskriptif ya, karena unsur kedua pada definisi itu adalah sifat khusus atau proprium. Jadi manusia itu adalah hewan yang dapat tertawa begitu. Nah, kalau sifat umum ini tidak bisa menjadi unsur definisi begitu. Ya, ini sudah dijelaskan sebetulnya pada kesempatan kemarin, tapi intinya di sini mana saja yang bisa menjadi unsur definisi. Jadi yang bisa menjadi unsur definisi itu adalah genus ya, itu menjadi unsur pertama di dalam definisi. Nah, kemudian unsur keduanya itu bisa esensi atau diferensia spesifik, kemudian juga bisa juga sifat khusus ya, atau proprium begitu. Nah, itu saya kira seperti itu membuat definisi ya. Tinggal diterapkan kepada contoh-contoh yang lain. Misalnya kita mau mendefinisikan apa khamar itu ya. Misalnya ada pertanyaan apa khamar itu. Nah, itu tinggal pikiran kita itu bahwa khamar itu adalah spesies. Nah, maka cari genusnya. Jadi lingkungan yang ada di atas khamar itu ya, yang mencakup khamar ya dengan
bentuk-bentuk lain gitu yang memiliki kesamaan sifat. Ya di situ misalnya ada sifatnya itu minuman misalnya. Ya, sama-sama minuman. Nah, berarti khamar itu adalah minuman. Ya, khamar itu adalah minuman, boleh kan begitu? Khamar itu adalah minuman. Ya, karena kan ada minuman-minuman yang lain kan. Ya, ada jus begitu, ada susu ya dan sebagainya itu. Nah, nah sudah diketahui genusnya bahwa khamar itu adalah minuman. Nah, cari diferensia spesifiknya atau esensinya, atau kalau tidak bisa esensinya, sifat khususnya, ya, yang membedakan khamar itu dari minuman-minuman yang lain begitu, ya. Nah, misalnya apa? Oh, memabukkan ya, karena kan misalnya teh ya, atau susu itu tidak memabukkan. Nah, maka misalnya menjadikan unsur kedua definisinya itu adalah memabukkan. Jadi bahwa khamar itu adalah minuman yang memabukkan gitu. Minuman yang memabukkan. Nah, silakan kalau ini sudah bisa dipahami bahwa khamar itu adalah minuman yang memabukkan. Nah, itu berarti kan sudah betul begitu. Nah, tetapi kalau misalnya masih ada yang sama, misalnya ada yang mengatakan bahwa nabiz juga kan minuman yang memabukkan gitu, bukan hanya khamar. Nah, tinggal dicari perbedaannya ya, khamar dari nabiz itu. Ya, misalnya diketemukan perbedaannya, ternyata bahwa khamar itu adalah berasal dari perasan anggur ya, sementara nabiz itu berasal dari perasan kurma gitu. Nah, tinggal berarti bagaimana ya genusnya. Misalnya tadi bisa misalnya minuman yang memabukkan. Nah, genusnya itu lebih khusus lagi. Jadi ada minuman yang memabukkan, ada minuman kan di atasnya. Minuman apakah yang memabukkan atau tidak begitu. Nah, jadi minuman yang memabukkan. Ya, karena tadi kan ada yang dari ada khamar, kemudian ada spesies lain begitu, nabiz ya. Nah, itu jadi minuman yang memabukkan. Nah, tinggal yang membedakan dari khamar dengan nabiz itu apa? Nah, tadi adalah terbuat dari perasan anggur. Jadi khamar itu adalah minuman yang memabukkan yang terbuat dari perasan anggur. Nah, minuman yang memabukkan. Nah, itu kan genus ya, artinya masih ada yang lain, itu masih umum. Tadi minuman yang memabukkan, ternyata ada juga yang lain kan, jenis-jenis lain. Ada nabiz misalnya. Nah, baru dicari esensinya ya, atau sifat khususnya yang membedakan khamar dari yang lainnya ya, yaitu terbuat dari perasan anggur misalnya. Nah, karena nabiz itu terbuat dari perasan kurma. Nah, sehingga bisa membedakan khamar dari nabiz. Jadi definisi yang dibuat itu ya adalah bahwa khamar itu adalah minuman yang memabukkan yang terbuat dari perasan anggur. Nah, sementara nabiz itu adalah minuman yang memabukkan yang terbuat dari perasan kurma. Nah, begitu. Nah, itu adalah definisi ya. Nah, atau kalau misalnya dengan cukup saja dengan minuman juga itu tadi seperti tadi boleh juga. Hanya itu kan lebih umum. Misalnya minuman ya. Atau tadi terbuat dari bukan terbuat ya. Tadi yang lebih umum lagi tadi kan, kalau yang tadi itu minuman yang
memabukkan atau minuman yang memabukkan ya tadi. Nah, itu kan ada lagi di atasnya sebetulnya. Ya, itu adalah misalnya benda cair ya, karena memang minuman itu adalah benda cair, tapi kan yang benda cair itu bukan hanya minuman ya, tetapi juga ada bensin begitu ya, oli, minyak dan sebagainya, itu juga sama benda cair begitu. Nah, itu sebetulnya boleh saja misalnya benda cair yang memabukkan ya. Khamar itu adalah benda cair yang memabukkan. Nah, tetapi tadi itu genusnya sudah jauh ya. Jadi kualitasnya itu tentu berkurang sehingga disebut dengan definisi real esensial atau definisi real deskriptif tidak sempurna begitu ya. Karena di situ tidak membatasi dari benda cair lainnya, tidak membatasi dari minyak, oli ya, solar dan sebagainya. Berbeda dengan minuman gitu. Kalau minuman itu kan sudah membatasi ya dari oli, minyak dan sebagainya, karena oli, minyak, solar itu bukan minuman. Jadi seperti itu. Ya, tinggal silahkan praktikkan ya. Apapun yang mau didefinisikan, ya caranya seperti itu. Ya, misalnya sholat itu apa? Nah, sholat itu, di situ kan kita melihat bahwa di dalam sholat itu ada perkataan-perkataan, ya, kemudian ada perbuatan-perbuatan, ya, dan perkataan-perbuatan itu kan banyak, bukan hanya sholat. Nah, di situ maka tinggal menjadi unsur pertama saja ya. Jadi sholat itu adalah perkataan dan perbuatan, aqwalun wa af'alun. Nah, bedanya apa? Cari ya esensinya atau diferensia spesifiknya. Apa namanya? Ya, esensi atau diferensia spesifik atau sifat khusus dari sholat yang bisa membedakan sholat dari perbuatan dan perkataan lain gitu. Ya, misalnya perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam ya, kemudian diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah misalnya ya. Jadi sholat itu adalah perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah misalnya. Nah, seperti para ulama juga sudah memberikan definisi ya, bahwa sholat itu adalah aqwalun wa af'alun mubtatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim gitu ya. Nah, itu seperti itu, silahkan tinggal praktikan ya, tinggal praktikan caranya seperti tadi ya, caranya seperti tadi. Nah, ini jenis-jenis definisi yang tadi ya. Jadi definisi itu ada definisi nominal, ada definisi real. Nah, yang menjadi perhatian di dalam ilmu mantik ya, atau ilmu logika ini adalah definisi real. Kemudian definisi real dibagi lagi, ada definisi real esensial, ada definisi deskriptif, yang masing-masing itu ada definisi esensial sempurna, definisi esensial tidak sempurna, definisi deskriptif sempurna, definisi deskriptif tidak sempurna. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, bisa dipahami dan bisa dipraktikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.